Jumlah narasumber, yaitu Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, ada juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima, serta Randy Pahrun Wadipalapa, peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Bima Arya terlebih dahulu, Pak Wamendagri. Ini rencana retret ini kemudian kita dengarkan lagi, nampaknya ini melanjutkan dari retret yang dilakukan untuk kabinet kemarin. Jadi rencana retret ini sudah dibahas secara resmi kah Pak Bima, atau masih sekedar usulan atau masih sekedar isu, atau seperti apa sebenarnya? Sebetulnya sewaktu kami Kabinet Merah Putih dikumpulkan Presiden di Magelang, sudah ada lontaran-lontaran dari Bapak Presiden yang mengindikasikan bahwa nanti secara bertahap juga para pimpinan di tingkat daerah, tidak saja birokrasi atau aparatur sipil negara gitu ya, tetapi juga TNI dan Polri sangat mungkin untuk juga mengalami pembekalan yang sama seperti yang diberikan di Kabinet Merah Putih. Jadi kepala daerah, Kapolres, misalnya Dandim, Pangdam, Panglima, itu ada rencana juga untuk diberikan pembekalan di Magelang begitu. Dan bagi kami ini sesuatu yang sangat penting. Ini bukan saja membangun soliditas dan kompakan ya di antara sama kepala daerah, tapi yang sangat penting itu adalah bagaimana teman-teman kepala daerah bisa nyambung, bisa paham semua program-program prioritas. Jadi sekarang kan ada kebijakan pusat, gagasan besar Astacita dari Bapak Presiden, ada juga visi misi kepala daerah, ada juga hal yang dilakukan kementerian, semua itu kan harus sinkron. Jangan sampai kepala daerah ini fokus hanya pada visi misi kepala daerah yang dijanjikan ketika kampanye dan tidak sesuai, tidak sejalan dengan kebijakan nasional, atau kebijakan nasional tidak dipahami sepenuhnya oleh teman-teman kepala daerah. Jadi selain soliditas, selain membangun kebersamaan dan kekompakan, yang juga sangat penting adalah sinkronisasi, akselerasi, dan kolaborasi antara pusat dan daerah. Baik, selain tujuan ini Mas Bima, banyak kemudian pertanyaan yang muncul setelah retret ini. Kita tahu kepala daerah yang terpilih ini cukup banyak begitu ya di Pilkada Serentak 2024 kali ini. Lalu anggarannya seperti apa nanti Pak Bima? Apakah berasal dari kantong pribadi Pak Presiden lagi atau seperti apa? Sudah didiskusikan juga terkait ini? Ada rencana atau program dari Kementerian Dalam Negeri untuk juga menggelar. Ini sebetulnya program yang rutin. Setiap kepala daerah mengawali masa pemerintahannya itu sudah pasti dilakukan pembekalan oleh Kemendagri kepada kepala daerah gitu ya. Nah, artinya apa? Nanti tinggal kita rapatkan dan kita lakukan pembahasan apakah ini adalah program Kemendagri yang kemudian bergeser lokasinya. Kalau selama ini lokasinya di Jakarta dilakukan oleh Kemendagri, atau misalnya ada juga program-program serupa digelar di Lemhanas, nah kali ini bisa saja lokasinya bergeser di Magelang. Namun tentu kami masih menunggu juga arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden, dari Mensesnek, Mensekap gitu ya. Seperti apa teknisnya, apakah digelar sebelum pelantikan atau menunggu pelantikan, itu masih harus kita pertajam lagi. Dan secara teknis alokasi penganggaran tentu itu opsinya agak banyak juga, karena yang kami pahami kementerian lain pun pasti ada program untuk melakukan sosialisasi kepada kepala daerah. Ada lembaga tinggi negara lainnya juga, lembaga negara lainnya yang juga punya rencana untuk mengundang kepala daerah. Sangat bagus, sangat cantik, sangat efektif apabila kemudian itu kita selaraskan dalam satu program bersama. Baik, saat ini masih dalam pembahasan begitu. Saya ingin meminta tanggapan dari Komisi 2 Pak Arya Bima. Bagaimana kemudian tanggapan Pak Arya berkaitan dengan rencana retret ini? Belum lagi masalah anggaran yang sempat juga masih saat ini sedang dalam pembahasan, tadi Pak Bima Arya mengatakan. Tanggapan Anda Pak Arya? Kalau tadi disampaikan oleh Pak Wamen Bima Arya, dasar pertemuan itu baik ya, dan tujuannya baik. Saya kira pelaksanaannya nanti tentu pasti akan ada berbagai
masukan dari berbagai narasumber yang intinya menurut saya lebih memperkuat tadi ya, tali batin kebersamaan di antara para kepala daerah sendiri, yang kabupaten kota jumlahnya 508, provinsi itu 38. Tapi ada pandangan bahwa bagaimana visi misi presiden, visi misi kan diturunkan ke kebijakan, kebijakan diturunkan ke program diturunkan ke kegiatan gitu. Ya. Untuk ngurusi 280 juta rakyat Indonesia dengan 308 kota kabupaten di Indonesia memang tidak mudah. Salah satu contoh program prioritas pemerintah soal melakukan visi gratis ini aja salah satu program itu ya. Bagaimana di breakdown ke bentuk kegiatan, bagaimana prasyarat-prasyarat objektif subjektif di masing-masing daerah ini kan berbeda. Ini baru satu item program prioritas misalnya. Jadi menurut saya kegiatan itu baik. Kalau sorotan negatif ya namanya program kan masih ada yang mengkritisi, biasa saja. Tapi saya mengapresiasi kegiatan Pak Prabowo ini, bagaimana dasar fondasi tentang ideologi kalau saya persatuan Indonesia, kemanusiaan, keadilan dan demokrasi ini, terutama kewenangan-kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah ini perlu ada yang namanya sinergi, kolaborasi dan koordinasi tadi. Saran saya saja Pak Wamen, Pak Bima Arya, mungkin tidak hanya top down dari pemerintah pusat ke daerah, tapi bagaimana pemerintah pusat juga mendengarkan dari 508. Kalau yang dari pusat saya yakin ya, narasumbernya dan titip saja bagaimana memperkuat desentralisasi yang saat ini itu sangat penting untuk pembekalan kawan-kawan kepala daerah yang juga belum begitu paham makna desentralisasi dan otonomi daerah ini, supaya mereka itu benar-benar bisa satu orkestrasi di mana titik pertumbuhan itu sangat diharapkan dengan demokratisasi dengan pemilihan langsung yang saat ini terselenggara secara serentak ini, tentu akan ada kebersamaan tadi disampaikan Pak Bima Arya, siklus APBN dan APBD ini akan bersama-sama. Jadi proses perputaran fiskal dengan desentralisasi fiskal itu akan berjalan dengan baik dalam siklus 5 tahunan. Tinggal saja bagaimana partisipasi daerah di dalam proses pertumbuhan ekonomi daerah yang tentunya akan mendongkrak pertumbuhan PDB tingkat nasional ini. Memang perlu ada semacam jejaring, terutama wakil pemerintah pusat di daerah yaitu gubernur itu lebih dibekali lebih jelas tugas dan tanggung jawabnya. Jadi menurut saya baik, tapi sarannya tidak hanya lebih pada sosialisasi dari pemerintah pusat ke daerah, tapi juga problem daerah dengan berbagai dinamika kelompok, dinamika daerah, baik itu menyangkut ekonomi, politik, sosial, budaya, dan berbagai hal ini perlu banyak didengarkan. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana dengan daerah-daerah baru yang desentralisasi administratifnya belum beres, ekonominya apalagi. Baik. Ini klasternya dibedakan Pak Bima Arya. Mungkin daerah yang dengan tingkat pendapatan daerahnya berapa dengan berapa tidak bisa kemudian diselenggarakan secara serentak, karena ada perbedaan klaster menurut saya antara daerah yang pertumbuhan ekonominya masih sangat berat, kemudian menengah, dan daerah yang sudah cukup maju. Saya kira itu. Baik, intinya ada satu saran penting dari Mas Arya Bima bahwa seharusnya ajang sharing session ini tidak hanya berlaku top down begitu ya dari pusat ke daerah, tapi ini juga harus timbal balik dari daerah juga ke pusat begitu. Saya ingin ke Mas Randy. Mas Randy, bagaimana kemudian Anda menanggapi daripada rencana retret ini? Iya baik, saya kira pertama kita harus melihat bahwa ini adalah ikhtiar konsolidasi politik pasca pilkada
yang hendak dilakukan atau dikerjakan oleh pemerintahan baru di bawah komando Pak Prabowo gitu ya. Saya kira itu dalam satu sisi itu hal yang baik. Tetapi memang pada sisi lain kita harus berhasil untuk meyakinkan pada publik tentang apa dan bagaimana retreat itu akan berjalan, dan kemudian sampai sejauh mana sebetulnya kita bisa menjamin efektivitasnya, terutama dalam misalkan menjaga atau memitigasi tension gitu ya, ketegangan yang biasanya dalam satu atau lain hal itu terjadi antara pusat dan daerah. Saya kira kita berada dalam koridor itu untuk menjaga bersama-sama bahwa ikhtiar konsolidasi politik ini adalah sesuatu yang memang niscaya terjadi dan memang harus dipastikan gitu efektivitasnya. Dan saya kira memang Pak Prabowo mewarisi satu formula gitu ya dari pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi tentang koalisi efektif gitu. Dan saya kira dalam kacamata itu retreat ini ya yang akan segera dilakukan ini sebetulnya harus dibaca gitu sebagai salah satu implementasi untuk memastikan bahwa pemerintahan yang efektif itu dari pusat ke daerah itu terjadi. Saya kira itu, Mas. Baik, saya mau ke Pak Wamendagri, Pak Bima Arya. Tadi dari Komisi 2 Mas Arya Bima menyarankan katanya agar pelaksanaan nanti ajang retret ini tidak hanya pusat ke daerah tetapi juga harus timbal balik. Pemerintah pusat juga harus mendengarkan kemudian aspirasi dari daerah. Seperti apa kemudian yang Anda bisa katakan dari saran Mas Arya ini, Pak Wamen? Sangat setuju 1000% dengan senior saya Mas Arya Bima. Yang penting memang bagaimana di sana kita mendesain programnya seperti apa, pertemuannya fokus pada isu apa, koordinasinya bagaimana. Ya karena agak penting atau sangat penting sekali untuk memastikan bahwa desain-desain yang ada dari pemerintah pusat itu realistis dan kemudian implementatif di daerah. Karena seringkali ada konteks yang sangat berbeda terkait dengan regulasi. Ada hal yang juga berbeda terkait dengan kewenangan yang tumpang tindih dan lain-lain. Nah, biasanya teman-teman di daerah itu sudah sangat paham apa saja. Ya, seperti misalnya begini, saya angkat satu contoh saja. Kepala daerah itu punya kewajiban untuk melakukan belanja mandatory spending. Jadi alokasi dari APBD yang harus clear. Itu ada berapa di kesehatan, pendidikan, infrastruktur misalnya. Dan inilah yang menjadi bahan dari BPK untuk melakukan audit sesuai atau tidak dengan mandatory spending. Nah, hari ini mandatory spending ini masih nyambung atau tidak dengan program prioritas nasional, penekanan pada makan bergizi, penekanan pada kedaulatan pangan, hilirisasi dan lain-lain begitu ya. Nah, artinya harus didengar juga apa saja yang selama ini menjadi persoalan di daerah ketika memahami kebijakan dari pusat. Itu satu. Yang kedua, tadi juga disinggung, ini kuncinya adalah koordinasi akselerasi antara kota kabupaten dengan provinsi dan pemerintah pusat kementerian. Fungsi ini harus terus berkuat. Jangan sampai berbeda. Gubernurnya kemana, wali kota bupati kemana. Nah, porsi Kemendagri di sini adalah melakukan fasilitasi dan mediasi. Apabila ada terlihat indikasi perbedaan, miskomunikasi, koordinasi, maka kita lakukan fasilitasi. Jadi pada intinya di Magelang nanti, andai pun ini jadi digelar, maka penting untuk mematangkan kurikulumnya, format pertemuannya, dan bagus sekali apabila ada dialog perspektif daerah kepada pemerintah pusat. Jadi sejauh ini Pak Bima berarti belum ada pembahasan secara teknis begitu ya, seperti apa kemudian formatnya. Apakah ini akan kira-kira kurang lebih sama dengan yang sudah diselenggarakan bersama kabinet Oktober lalu atau seperti apa gambarannya? Apakah sudah ada, Mas Bima? Pesan itu sudah kita tangkap ya, tentu di Kemendagri kita proses untuk dimatangkan seperti apa. Namun demikian tentu arahan lebih lanjut akan kami tunggu dari Bapak Presiden, terutama terkait dengan waktu pelaksanaan, lokasi perencanaan, dan juga materinya.
Karena biasanya kepala daerah itu ada sesi pembekalan yang sifatnya wajib dan basic gitu ya, seperti persoalan keuangan daerah, persoalan ya katakanlah penyusunan regulasi di daerah, itu wajib atau basic. Ya, tetapi rasanya sayang kalau di Magelang ini hanya fokus pada yang basic dan wajib, karena penting tadi untuk mengkoordinasikan kebijakan pemerintah pusat. Jadi sama frekuensinya untuk memahami program-program yang betul-betul diprioritaskan oleh pusat. Baik, saya mau ke Mas Rendi. Mas Rendi, bagaimana kemudian Anda menanggapi berkaitan dengan rencana retret ini? Tadi kita sudah dengarkan beberapa hal selain dari sisi anggaran, bagaimana teknisnya nanti harus ada timbal balik begitu antara pusat dan daerah. Tapi kita tahu bahwa ada prinsip otonomi daerah. Bagaimana ini kemudian tidak menyalahi juga prinsip-prinsip otonomi daerah yang kita sudah jalankan belakangan ini, sehingga intervensi dari pemerintah pusat ini juga tidak terlalu berlebihan ke daerah. Saya ingin meminta tanggapan Anda, Mas Rendi. Iya, sebatas rapat koordinasi gitu ya, sekedar untuk memastikan frekuensi yang sejalan, bahwa tidak ada kepentingan yang bertentangan misalkan, terutama dalam penggarapan isu-isu besar termasuk mandatory spending sebagaimana dibahas oleh Wamendagri tadi. Saya kira biasa-biasa saja ya, tidak masalah. Tetapi memang yang perlu kita jaga bersama itu adalah bahwa jangan sampai kemudian konsolidasi ini gitu ya, itu adalah satu awalan yang membuka jalan lebih jauh tentang resentralisasi kekuasaan misalkan. Nah itu, tapi itu lain hal gitu ya, ada berbagai macam tahapan untuk sampai ke sana, dan saya kira saya belum membaca arah serius untuk sampai ke sana. Mudah-mudahan tidak. Dan saya kira menjadi penting untuk kita semua, saya kira, untuk melihat dengan jernih bahwa misi yang align gitu ya antara pusat dan daerah itu dalam satu sisi memang sangat penting, tetapi juga memang kita masih menunggu ini bagaimana nanti rapat tersebut berjalan. Saya sepakat dan mudah-mudahan publik juga nanti diberitahu tentang kurikulum yang akan diselenggarakan dalam retret tersebut ya, sehingga kita bisa menguji bersama-sama apakah yang akan terselenggara nanti itu sungguh-sungguh adalah sebuah konsolidasi yang baik gitu, dan sungguh-sungguh merupakan sebuah komitmen bersama gitu ya untuk menjalankan misi-misi besar, misi-misi bersama dari pusat ke daerah. Dan memang tendensi atas resentralisasi itu dicatat oleh berbagai macam sarjana. Kita tahu bahwa kekhawatiran itu terutama mungkin didasarkan pada konsep militeristik yang hendak ditawarkan oleh Pak Prabowo. Tetapi memang kita masih harus menunggu, dan kita berhusnuzon saja bahwa aktivitas-aktivitas semacam ini adalah baik, dan memang dalam satu sisi otentik dan memberikan publik gambaran bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu berkomitmen tinggi untuk menjaga kebijakan mengawal kebijakan dari pusat ke daerah. Baik, catatan saya tadi adalah jangan sampai ini kemudian terlalu jauh dan terjadi desentralisasi kebijakan pusat yang berlebihan begitu ya. Saya ingin meminta tanggapan Anda, Mas Arya Bima, bagaimana tanggapan Anda berkaitan dengan ini? Kalau saya membaca, mengapresikan cara berpikir Pak Prabowo ini kan sebenarnya lebih pada soft skill-nya ya, lebih bagaimana membangun kebersamaan, perkalian pikiran, perkalian batin, memperkuat kesadaran kepala daerah ini merupakan bagian daripada satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana desentralisasi saat ini dengan berbagai dinamika problem daerah itu sesuatu keberadaan yang memang dijadikan sebagai satu proses desentralisasi sejak reformasi 98, yaitu banyak penyerahan urusan pemerintah pusat ya, kepada daerah-daerah otonom di bawah, dan saya melihat lebih pada penyeragaman untuk demokratik ideologinya ya. Jadi kalau soft skillnya penting sekali, saya sepakat dengan dinamika demokrasi saat ini, juga latar belakang kepala daerah yang beragam itu perlu punya satu persepsi dan satu perspektif tentang keindonesiaan. Ini penting ya, bagaimana Indonesia yang maju bukan Indonesia yang mundur, dari prinsip kesadaran
bernegara kepala daerah ini penting. Selain itu, soft skill inilah yang kemudian di breakdown menjadi berbagai tugas perbantuan yang diturunkan ke daerah, yang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang sudah diserahkan ke daerah ini, juga kemudian tidak serta-merta daerah itu menggunakan berbagai kewenangan ini tanpa ada satu konsepsi menjadi berbagai negara kesatuan. Tadi Mas Teddy sudah menyampaikan, ya, mengapa saya butuh top down atau bottom up. Tadi resentralisasi mulai terjadi. Mas Bima Arya, Pak Wamen perlu melihat bagaimana berbagai undang-undang sudah mulai lagi mencabut beberapa hak kewenangan daerah yang itu bukan tanpa sebab, karena daerah juga diberikan kewenangan kemudian menggunakan hal-hal yang dianggap mungkin terlalu tidak paham tentang teknokratis ya. Saya kira pertemuan itu menjadi penting. Intinya begini, jangan terlalu menganggap daerah itu tidak mampu oleh pusat, tapi kemudian daerah juga jangan terlalu melihat bahwa kemenangan desentralisasi ini kemudian menggunakan berbagai kewenangan yang tidak dilihat dalam satu perspektif negara kesatuan. Contohnya banyak perda-perda, Pak Bima Arya bisa melihat yang dinegasikan atau dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini menunjukkan bahwa kadang desentralisasi yang teladuk. Tapi saya juga sepakat, pusat juga jangan terlalu curiga bahwa daerah ini terlalu berlebihan memanfaatkan kewenangan desentralisasi ini dengan menggunakan berbagai hal yang tidak terkoordinasikan dengan pemerintah pusat. Dan acara itu sangat menarik, selain membangun kebersamaan dalam spirit rasa kebangsaan, rasa kebersamaannya, adalah bagaimana teknokratik dalam era desentralisasi dengan otonomi daerah ini dibicarakan supaya orkestrasi pemerintah 5 tahun ke depan oleh Pak Prabowo ini tidak nyambung atau tidak dalam satu orkestrasi dalam nada yang sama. Apalagi saya katakan kan Pak Prabowo dengan background Gerindra, tidak semua kan bupatinya Gerindra. Banyak partai yang ada di situ, ada Golkar, ada Nasdem, ada PDI Perjuangan, ada P3. Maka retret itu menjadi penting. Bagaimana baju-baju kepartian itu tidak dikedepankan, tapi bagaimana sebagai kepala daerah ataupun sebagai pemimpin daerah itu menjadi bagian satu kesatuan pemerintahan pusat sampai daerah. Saya kira itu yang menurut saya menanggapi hal-hal yang terkait dengan kegiatan retret. Dan yang lebih penting saya kira follow up dari acara itu seperti apa supaya orkestrasi itu menjadi langkah awal untuk satu kebersamaan di dalam, terutama dalam program-program nasional dan program daerah yang harus dipahami secara bersama-sama. Saya kira itu. Baik, saya mau langsung ke Pak Bima Arya saja. Gimana kemudian tanggapan Bapak berkaitan dengan kita sudah dengarkan tadi agar pusat tidak terlalu berlebihan memanfaatkan desentralisasi, dan seperti apa tanggapan Anda, Pak Bima? Saya kira kita harus menarik ke dalam gambar yang lebih besar tentang perjalanan otonomi daerah di Indonesia. Hari ini betul banyak yang mempertanyakan kembali otonomi ini sekarang ada di mana. Komitmen kita terhadap otonomi daerah sekuat apa? Apakah konsepnya masih sama seperti dulu atau pendulum ini bergerak ke arah sentralisasi, dan kenapa? Nah, ini 26 tahun setelah reformasi ini, ini momen yang sangat tepat saya kira Mas Arya Bima untuk kita sama-sama melakukan reflektif. Kita akan menyusun revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Dan tanpa kita membahas konsepsi otonomi daerah yang saat ini relevan, rasanya itu nggak mungkin kita lakukan secara ideal. Nah, Kemendagri awal tahun ini akan memulai serangkaian kajian, diskusi publik, FGD, terkait dengan asesmen kita, evaluasi kita tentang otonomi daerah. Apa yang salah, apa yang kurang, apakah betul terjadi resentralisasi, ataukah kita kurang konsistensi, atau seperti apa. Itu poin pertama saya. Jadi penting meneguhkan kembali pemahaman kita terhadap konsepsi otonomi daerah pasca reformasi ini, pertama. Yang kedua, kalau mengaitkan antara sentralisasi militeristik dengan
Magelang Camp gitu ya, rasanya juga terlalu jauh dan terlalu dini. Kami rasanya ya sepakat di Kabinet Merah Putih melihat dan memahami ini sebagai ikhtiar untuk 3 hal: koordinasi, kolaborasi, dan akselerasi. Itu. Jadi kuncinya untuk Indonesia Emas itu adalah 3 hal tadi. Selama ini memang itu yang agak centang perentang gitu ya, yang agak lemah untuk terus kita perkuat. Koordinasi, sinkronisasi, dan akselerasi tadi. Jadi belum tentu itu mengarah kepada sentralisasi, rasanya jauh, tapi cara kita untuk membangun kesepakatan terkait dengan koordinasi, kolaborasi, dan akselerasi tadi. Dan yang terakhir, saya kira di Magelang itu, baik di Kabinet Merah Putih kemarin ataupun nanti kepala daerah, ini juga adalah tentang etos kerja. Etos kerja. Lebih disiplin, lebih lebih fight gitu, lebih Spartan, itu kan penting bagi kita. Target kita luar biasa, caranya biasa-biasa saja ya nggak bisa gitu. Dan rasanya itu yang dibangkitkan. Perusahaan dengan skala 30 orang, 50 orang saja perlu selalu di-charge, dilakukan motivasi, outbound, team building. Itu perusahaan dengan skala kecil. Corporate besar juga melakukan yang sama. Apalagi ini negara dengan ratusan juta menuju Indonesia Emas, ya tentu tim buildingnya juga harus luar biasa. Ini yang saya sebut tadi, etos kerja yang akan dikuatkan di Magelang. Baik, masih akan dibahas lebih jauh begitu ya, berikut juga tentang otonomi daerah tadi yang masih kita perlu melakukan evaluasi. Terakhir saya ingin meminta closing statement, harapan dari Pak Randy terlebih dahulu selaku pengamat, seperti apa kemudian harapan Anda dari retret yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah pusat ke kepala daerah terpilih? Ya, sekali lagi ya, kita mengapresiasi dan saya kira publik juga sepakat ya bahwa ini adalah salah satu inovasi yang baik gitu ya untuk membangun kerjasama itu dan secara sistematis merancang satu hubungan yang lebih positif dengan daerah gitu ya, bersama-sama dengan pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif. Tetapi memang kita berharap bersama-sama bahwa ini bukan sekedar symbolic gestures, bahwa ini bukan semata-mata konsolidasi yang bersifat surface level, tetapi juga akan di follow up lebih jauh sebagaimana tadi harapan Pak Arya Bima. Saya kira bahwa ada follow up yang serius terkait dengan ini dan kita sebagai publik diberitahu tahapan-tahapan berikutnya seperti apa, sehingga kemudian dari sana kita bersama-sama bisa mengawal pemerintahan Pak Prabowo, termasuk juga teman-teman di daerah juga bisa menjaga bersama-sama kepala daerahnya gitu ya, agar bukan saja bahwa mereka berfokus untuk menyelenggarakan atau mengeksekusi kebijakan yang align dengan pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan partisipasi publik. Saya juga berharap bahwa event semacam ini juga diperluas, bukan sekedar event elitis ke pemerintah daerah atau kepala daerah, tetapi juga mungkin bisa dirancang sedemikian rupa untuk masuk ke publik gitu ya di daerah untuk mendengar secara langsung ekspektasi mereka dan seterusnya. Saya kira itu Mas Said. Saya ke Pak Arya Bima, singkat saja Pak. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Bima Arya. Seperti apa kemudian yang ingin Anda katakan terakhir? Sebelum ada desentralisasi dengan otonomi daerah, ibarat kita naik kereta ekonomi atau Dipangga atau Argo Lawu, itu satu loko narik 30 atau 32 provinsi. Atau Jakarta atau Jawa narik sekitar 28 provinsi. Kita ingin otonomi, kita ingin bagaimana tidak lagi kereta Argo Dipangga atau kereta ekonomi, kita ingin kereta cepat. Kereta cepat itu antara gerbong Sragis Loko, gerbong Sragis Loko, gerbong Sragis Loko. Kita ingin 38 provinsi dengan 508 itu loko sekaligus gerbong supaya pertumbuhan menjadi cepat. Maka untuk itulah bagaimana pemerintah pusat selaku mungkin dia adalah komando bagian yang menavigasikan loko-loko dan gerbong itu supaya bergerak secara cepat. Nah, kita berharap acara retret itu nantinya bukan Indonesia ini terang benderang karena Istana atau DPR RI menyinari Indonesia yang gelap gulita. Dari Jakarta kita menyinari 38 provinsi,
tetapi kita ingin Indonesia itu adalah lampu-lampu yang terang di 38 provinsi dan 508 kabupaten kota ini, sehingga partisipasi dan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh. Kita berharap retret itu tidak hanya menjadikan para peserta itu sebagai kepala daerah, tetapi juga pemimpin daerah yang tadi dikatakan oleh Pak Bima Arya mempunyai kemampuan soft skill atau kepemimpinan atau integritas yang tidak hanya sekedar mempunyai kemampuan teknokratik yang menurut saya itu sangat bisa dipelajari ya, kemampuan teknokratik kita, tapi integritas itu sebagai kepala daerah, pemimpin daerah yang mempunyai jiwa terhadap semangat daerah, tetapi tetap membangun kebersamaan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu itu yang sama-sama kita harapkan, Mas Arya, ya, agar kemudian retret ini bukan hanya positif atau berdampak baik bagi pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Daerah ini 30-an provinsi ini bisa juga lebih baik dengan adanya retret ini. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, Pak Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Mas Bima Arya, Pak Randy. serta Pak Randy Farun, Mas Bima, Mas Randy. Peneliti Pusat